Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membicarakan bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita, apakah haji kita itu mabrur atau tidak. Today we are going to discuss about how to evaluate ourselves to know whether we get mabrur hajj or not. So don't skip, we'll discuss in detail. Jangan di skip karena kita akan membicarakan secara detail. Jangan lupa. Bagaimana kita tahu haji kita mabrur? Apakah pulang haji kita semakin pelit, enggan infak sedekah, semakin sombong dan suka pamer, semakin lalai dalam ibadah, semakin cinta dunia, nafsu syahwatnya belum bisa dibendung, masih malas silaturahmi, jarang sholat duha dan tahajud, jarang zikir, dalam sehari semalam zikirnya hanya ala kadar, jarang baca Al-Quran dan memahami maknanya. Yakin Anda mendapatkan haji mabrur? Coba dengar pengalaman yang disampaikan Profesor Muzakir ahli tasawuf. Jangan di skip, hanya sebentar. Jika Anda mau ke surga, jangan sampai masuk neraka dengan sukarela. Ini pembahasan yang cukup bagus. Are you sure you'll get mabrur hajj? Listen to the talk by Profesor Muzakir, an expert in tasawuf. Don't skip, it's only a while. Kemudian mereka pun bertawaf 7 kali, dan tawaf itu adalah isyarat dalam tasawuf manusia itu sedang bertawajuh, sedang berada di hadapan Allah hakikatnya. Seorang ulama sufi yang bernama Zunnun al-Misri, yang merupakan tokoh al-ma'rifat dalam tasawuf, dia pernah berhaji. Ketika dia tawaf kali pertama, dia katakan, aku melihat Baitullah ada di depan. Dia melihat bangunan Baitullah yang 4 persegi. Dia tawaf kali kedua, dia katakan, aku melihat Baitullah dan pemilik Baitullah. Dia sudah musyahadah dengan Allah. Dan aku tawaf kali ketiga, aku tidak melihat Baitullah, aku melihat Allah ada di hadapanku. Dia merasakan ma'rifatnya, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu Zunnun al-Misri, dia ketakutan, seolah-olah terbentang catatan dosanya di depan Baitullah, sehingga dia tersungkur dalam melakukan tawafnya karena dia telah mencapai ma'rifat. Itu hakikat. Makanya tidak cocok orang di depan Ka'bah main game misalnya. Kalau kita lihat ada di media-media sosial itu, mereka di depan Baitullah, ada pula yang menari-nari. Sekarang ada lagi yang senam-senam macam-macam kita lihat. Itu memang sudah disebut Nabi. Nanti banyak orang yang pergi haji tapi sedikit yang berhaji. Jadi banyak kelakuan-kelakuan yang seperti itu. Ini mereka yang belum sampai kepada hakikat ibadah haji. Padahal di depan Baitullah itu sebenarnya kita sedang mendapatkan suatu kesan yang sangat dalam, bertawajuh dengan Allah SWT. Tahu nggak sih, ternyata perjalanan haji itu sama seperti perjalanan kehidupan kita, mulai dari kita lahir di dalam kandungan ibu, kita menghabiskan waktu 9 bulan, kemudian kita lahir, kemudian di dunia ini kita dihadapkan dengan beberapa tantangan hidup. Kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tahap kehidupan yang lebih dari kecil, kemudian dewasa, kemudian kita tua, kemudian banyak ujian-ujian, dan akhirnya kita nanti kembali lagi kepada Allah. Sementara panggilan haji juga begitu. Pertama kita tiba, kita langsung mengambil mikot dan kita berihram. Kemudian kita pergi tawaf, pindah ke tempat ke Masjidil Haram tawaf. Kemudian kita dari Masjidil Haram di Ka'bah, kita ngitari Ka'bah 7 kali. Kemudian kita ke Sa'i. Dari Sa'i kita kemudian menginap di Mina untuk beberapa hari. Ada yang 3 hari nafar awal, ada yang nafar sani sampai 4 hari. Kemudian dari Mina kita bergerak ke Arafah.
Di sana kita melihat pemandangan sebagai manifestasi dari Yaumil Masyar. Seperti hari akhirat di sana, orang semuanya serba putih, tawadu, khusyuk kepada Allah, manifestasi seolah itu di hari akhirat. Sama dengan Yaumil Masyar. Kemudian dari sana di tengah malam kita pindah ke Muzdalifah. Di sana kita disarankan untuk diam beberapa saat sambil menatap bintang di langit. Di sana kita ada rasa memasrahkan diri, bagaimana seolah kita hidup di dunia ini beratapkan langit. Kemudian kita pindah lagi ke Mina dan kemudian kita lontar umrah. Akhirnya kita harus kembali lagi ke Masjidil Haram, ke Baitullah untuk tawaf. Jadi kita kembali lagi ke tempat semula, di mana melambangkan kepada kita bahwa perjalanan kita dari dunia kemanapun akhirnya kita akan kembali kepada Allah. You know guys, exactly the trip to Hajj is the manifestation of our trip in life. Since we are born in this world, and then we try to challenge against the odds in our life, to fight for the life, and then we move from one spot to another spot. We move from one place to another place. Until the end, we are getting older and older. Many challenges that we have to face because based on Islam, this world is the state of the test from Allah. We are tested by the happiness, the joy, the laughter, and the sadness also as well. Then at the time of Allah will call us back and we die. And then we move to another place that we call Alam Barzakh, then the graveyard. And after in the graveyard, we spend several time there, and then we go to Alam Yaumil Masyar. This Yaumil Masyar kita, and that is the time when we also meet Allah, and we are asked to choose two places for our last determination. No other reason. That is the last for the last time. Whether we want to choose heaven, Jannah, or we want to choose hell. That depends on our choice. And remember, Allah has sent us prophet to prophet, and the religious book from Torah, Injil, and Al-Quran. This is all as the manual garden for us. How should we lead the life so we will go to the hell or to the Jannah? Life is the matter of choice. Now we are going to listen to the talk by Ustaz Professor Muzakir, the specialist of Tasawwuf. He will explain us what must we do during the process of Hajj, so we will get Mabrur Hajj. Ji'ranah atau mereka itu tempat miqat yang disebut Qarnul Manazil. Sambil ke Taif, pulang dari Taif menuju Mekah, singgah di satu masjid besar yang sangat luas halamannya, namanya Qarnul Manazil. Itu miqat bagi orang yang datang dari arah Taif. Setelah orang berihram, dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, samalah orang yang memakai kain kafan, ketika dia sudah dikafani, karena dia sudah tidak berdaya, dia akan disolatkan. Nah, jadi ihram itu identik dengan solat dia. Solat atau disolatkan bagi orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian di saat itulah mereka baru berangkat menuju Baitullah, dan itu isyarat bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah. Karena Ka'bah itu orbit. Nah, jadi kemanapun manusia pergi, pada akhirnya mereka akan pergi kembali ke Baitullah. Lihat orang yang melaksanakan ibadah haji, setelah dari Madinah ke Mekah, mereka pergi ke Armuzna, ke Arafah tanggal 8, 9 wukuf di Arafah, kemudian tanggal 10 malam sudah bertolak menuju Muzdalifah. Dari Muzdalifah mereka lanjut pergi ke Mina. Ada yang nafar awal sampai tanggal 12,
ada nafar sani sampai tanggal 13. Serangkaian ibadah melontar jamarat, dan kemudian mereka kembali ke Mekah, tawaf ifadah, laksanakan sa'i dan tahallul sani, dan dilanjutkan dengan tawaf wada untuk segera kembali meninggalkan tanah suci Mekah. Nah, itu menggambarkan perjalanan kehidupan manusia kembali kepada Allah. Dan setelah mereka berihram, mereka tidak lagi rofasa, fusuqa, wala jidala. Mereka hindari pertengkaran, mereka hindari perbuatan fasik, mereka hindari rofas, kata-kata keji, kata-kata kotor, cacian, dan kata-kata yang tidak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, and share. Tidak ada ruginya bagi Anda mensubscribe video ini. Anda malah akan mendapat pahala. Allah akan mencatat kebaikan Anda walau sebiji sawi sebagai amal. For you who subscribe, I'll pray that Allah will grant you to Jannah.